Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan soleha, berjumpa lagi dengan Bunda Ais. Hari ini kita akan belajar tematik tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Tetap semangat belajar ya. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Anak soleh dan soleha, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Dengan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi manfaat energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. 2. Setelah pengamatan, siswa mampu menyajikan laporan dalam bentuk peta pikiran hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari dengan sistematis. 3. Dengan mengolah informasi, siswa mampu mengidentifikasi tentang pemanfaatan tanah dengan tepat. Anak soleh dan soleha, mari kita simak apa yang dimaksud sumber energi alternatif. Sumber energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Sumber energi banyak dimanfaatkan manusia untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga lama-kelamaan sumber energi akan habis. Oleh karena itu, manusia harus segera mencari sumber energi lain sebagai pengganti. Sumber energi itu disebut sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi. Selain itu, penggunaan energi alternatif juga membantu mengurangi polusi lingkungan serta tidak memberikan efek negatif pada alam, seperti pada air, udara, hutan, dan lain-lain. Tentunya, penggunaan energi alternatif juga membuka lapangan pekerjaan baru, sehingga bisa membantu perkembangan ekonomi. Contoh sumber-sumber energi alternatif. 1. Tenaga surya atau matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain. 2. Tenaga angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Turbin angin mengubah energi angin menjadi listrik dengan menggunakan rotasi pisau turbin dan generator listrik. 3. Tenaga air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Gaya gravitasi mengakibatkan air mengalir atau jatuh ke bawah. Air yang mengalir atau jatuh dari ketinggian memiliki energi potensial dan kinetik.
Energi itu diubah menjadi energi mekanik untuk menghasilkan listrik. 4. Tenaga gelombang air laut. Dengan mengambil energi dari gelombang laut, pembangkit listrik tenaga gelombang laut menggunakannya untuk menghasilkan listrik dan melakukan pekerjaan fisik lainnya. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. 5. Tenaga panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Berkat perkembangan ilmu pengetahuan, sekarang tenaga panas bumi dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik tanpa merusak lingkungan. 6. Tenaga nuklir. Proses reaksi nuklir yang terkontrol diterapkan untuk memanfaatkan tenaga nuklir. Proses yang digunakan dikenal sebagai fisi nuklir. Pembangkit listrik tenaga nuklir menggunakan batuan dari reaktor nuklir dan air panas untuk menghasilkan uap, yang kemudian diubah menjadi kerja mekanik untuk menghasilkan listrik. 7. Energi biomasa. Materi biologis yang hidup dan mati disebut sebagai biomasa. Biomasa digunakan sebagai sumber bahan bakar atau produksi industri. Tanaman, kulit pohon, serbuk kayu atau gergaji, residu pertanian, serpihan kayu, dan kotoran hewan adalah beberapa contoh dari biomasa digunakan sebagai sumber energi alternatif. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin ataupun premium. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran ternak. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran ternak yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang. Selain itu, bahan bakar ini juga dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Pemanfaatan tanah. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Tanah merupakan lapisan kulit bumi paling atas. Tanah terbentuk dari pelapukan batuan dan bahan organik yang hancur oleh proses alamiah. Umumnya, tanah dimanfaatkan untuk menanam sumber daya alam pertanian dan perkebunan. Di dataran rendah, biasanya tanah ditanami makanan pokok dan palawija. Sementara itu, di dataran tinggi, tanah ditanami teh, sayuran, dan buah-buahan. Jenis tanah berkapur tidak digunakan untuk pertanian, tetapi biasanya ditambang untuk bahan bangunan. Sementara itu, tanah liat biasanya digunakan untuk membuat tembikar, genteng, dan batu bata. Genting dan batu bata kemudian dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Anak soleh dan soleha, setelah menyimak pembelajaran hari ini, untuk tugas di rumah, kerjakan halaman 114. Setelah dikerjakan, jangan lupa upload fotonya di Google Classroom ya.
Selamat mengerjakan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa lakukan 5M untuk mencegah penularan COVID-19. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. 3. Menjaga jarak. 4. Menjauhi kerumunan. 5. Mengurangi mobilitas. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.